Dijuluki pasangan paling bucin, Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil makin getol pamer kemesraan di media sosial. Meski saling mencintai dan ingin menikah, toh harus menjaga perasaan kedua keluarga besarnya. Sama-sama pernah mengalami kegagalan berumah tangga, justru memacu mereka untuk seiring sejalan. Mampukah Ririn dan Ibnu melewati ujian cinta mereka? Jika ujian cinta berakar dari masa lalu, bagaimana dengan Natalie Holzer menghadapi isu dirinya pernah menikah dan punya anak? Benarkah Natalie akan menempuh jalur hukum untuk memenjarakan oknum yang mencemarkan nama baiknya? Benarkah Sule tengah dilanda stres lantaran Putri Delina terancam dipolisikan oleh Teddy Pardiana, suami kedua mantan istrinya? Bersama saya, Dias Lestari, akan mengulas kisah cinta Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil, serta ujian berat menjelang pernikahan yang harus dihadapi Sule dan Natalie. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, 3 hari lagi pesinetron Ririn Ekawati bakal merayakan momen spesial dalam hidupnya. Pasalnya pada Rabu 11 November mendatang, ia genap berusia 39 tahun. Warganet terlebih fans Ririn tentu saja sudah menggadang-gadang kejutan romantis yang bakal dipersembahkan Ibnu Jamil kepada artis idola mereka. Yang pasti, saat diwawancarai secara eksklusif oleh MNC Media, dengan cara halus, Ririn mengingatkan sang kekasih agar tak melupakan hari jadinya. Benarkah Ririn mengingatkan Ibnu karena ia tahu kekasihnya itu bukan cowok romantis yang suka memberikan kejutan spesial? Tanggal 11 aku ulang tahun. Kode. Hah? Enggak, ulang tahun ucapin Ulang tahun. semuanya. Tipe yang romantis gak sih Kak? Dilihat apa ya, pokoknya nggak nyangka aja sih aku dia semanis itu, nggak seperti tampilannya, nggak usah di-explain Tampilannya gimana. pahit. Enggak, Enggak. kamu kan kayak cuek banget gitu loh. Emang, iya. Tapi ternyata manis sekali gitu. Terima kasih. Iya. Ya, tak sia-sia warganet menjuluki Ririn dan Ibnu sebagai pasangan paling bucin. Meski saat diwawancarai, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, chemistry di antara mereka terlihat begitu jelas. Sorot mata keduanya tak bisa berdusta. Padahal beberapa bulan lalu, menjadi kekasih Ririn seolah hayalan tingkat tinggi bagi Ibnu. Kita lama baru punya nomor telepon Iya, masing-masing. DM. Jujur, maksudnya belum berani untuk ngobrol yang lebih jauh gitu. Tapi gue tahu gitu, Ririn itu kayaknya tipenya tuh bukan gue. Gue sadar diri aja, jadi gue cuma merasa senang aja lah saat itu. Ya, sudah kenal sejak 18 tahun lalu. Ibnu dan Ririn tak pernah terlibat obrolan secara intens. Bahkan Ibnu sempat menduga Ririn adalah pribadi yang kurang ramah plus jaim di depan pria. Maklum saja, pada 2002 silam pamor Ririn sebagai artis peran tengah bersinar berkat penampilannya yang ciamik dalam sinetron Pelangi di Matamu. Sedangkan Ibnu Jamil saat itu terhitung masih pendatang baru. 18 tahun yang lalu, cuma frame saya, maksudnya bukan frame, lebih ke yang saya kenal Ririn tuh nggak seperti beberapa bulan terakhir ini. Dulu saya cuma, ya udahlah dia emang begitu gitu loh. Begitu tuh dalam artian kayak Nggak kenal. belum kenal, jadi saya tuh ngerasa dia tuh sombong dulu. Tapi kalau sekarang udah beda gitu. Ya. Tapi memang ternyata bukan beda, lebih ini, karena kalau yang nggak kenal Ririn, pasti orang ngiranya Ririn tuh sombong karena dia memang jiwa ekstrovert ya. Gitu, dia nggak terlalu perlu adaptasi kalau untuk kenal sama orang. Gitu. Apalagi kalau sama cowok kan, maksudnya lebih menjaga sikap kali ya, terus nggak semua juga
oke, cukup kenal aja, bukan berarti harus akrab. Itu dia yang saya suka. Sebatas kenal dan tak ada kesan mendalam, Ririn dan Ibnu lantas melakoni takdir hidup masing-masing. Saat Ririn memutuskan menikah muda dan memilih vakum sementara dari jagat hiburan, karir Ibnu justru tengah bersinar. Alhasil sampai 2009, mereka tak pernah terlibat proyek bareng. Setelah Ririn comeback ke dunia yang membesarkan namanya, barulah ia dipertemukan dengan Ibnu di sebuah sinetron. Tapi kerja bareng itu pun berlalu tanpa kesan, khususnya buat Ririn. Rupanya Dewa Amor belum melesatkan panah asmara ke hati dua sejoli itu. Benih-benih. Kok tiba-tiba pening? Jadi gini ya ceritanya, nih sesuai dengan ada di vlog gua sih. 18 tahun yang lalu kita udah pernah kerja bareng, tahun 2002. Ada project iklan dan itu kita masih sama-sama statusnya sebenarnya belum menikah. Tapi cuma sebatas teman kerjaan. Nah setelah itu hilang, terus sempat lagi ketemu satu sinetron ya. Saya lupa di antara tahun-tahun pertengahan. Habis itu ya cuma say hi bye gitu aja. Seperti halnya jodoh, tak ada yang bisa menebak dengan pasti perjalanan cinta seseorang. Tapi setelah Ririn kembali menyandang status janda dan Ibnu resmi menduda, beberapa teman berusaha membuka selubung asmara di antara mereka. Tapi lagi-lagi, Ibnu merasa Ririn seperti bintang di langit yang susah digapai. Ada beberapa teman-teman yang udah dulunya sebelum ini, mereka bilang, lo kenapa nggak sama Ririn aja, Ririn kan single gitu, lo juga single. Ih, lo tuh ngomong sembarangan ya, gue sih mau, Ririnnya mau nggak sama gue gitu, gue nggak tahu. Gitu. Pas saya ingat-ingat lagi ternyata teman-teman saya tuh pada ingetin saya, ingat nggak dulu tuh pernah bilang kan, lo kenapa nggak sama Ririn, kenapa nggak sama Ririn. Jadi aku nih yang posting, aku dikirimin kopi lain hati sama adiknya. Kakakku punya kopi, mau nggak? Ya mau, boleh. Aku posting, terus dia bilang makasih lo gitu karena udah bantu untuk posting. Oh ya nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba Ririn bilang, Ibnu katanya kamu punya mie juga ya? Ya mau dong dikirimin. Oh mau ya? Di situ saya udah mulai deg-degan. Kok dia mau ya gitu? Gue temenan sama Ibnu kan tuh udah dari sebelum dia nikah, sampai dia divorce, sampai dia sampai sekarang gitu ya. Maksudnya sih kita teman-teman deket, kita punya grup kan namanya Kepompong. Itu isinya ada Dimas Seto, ada Dini ya, kita pasangan kita masing-masing lah. Ada Wadin Reddy sama Riana Dea gitu. Nah, kita semua di grup tuh support dia karena di grup itu yang jomblo memang yang nggak ada pasangan cuman Ibnu doang gitu. Dari konten YouTube yang dirilis Ibnu, aktor kelahiran Jakarta 30 April 1982 itu jatuh cinta duluan, tapi takut bertepuk sebelah tangan. Tali komunikasi yang disambungkan Rini Yulianti, adik Ririn, masih membuat Ibnu ragu. Tapi setelah obrolan tentang bisnis dibelokkan ke persoalan hati, barulah Ibnu yakin bahwa Ririn juga punya perasaan yang sama dengannya. Gigih dia, kegigihannya bisa diperhitungkan. Iya. Baru kemarin beberapa bulan terakhir saya syuting sama Rini sama adiknya. Nah kita saling tukar-tukaran makanan, kopi lain hati saya kasih kirim mie mantep John saya. Jadi kita sama-sama untuk kayak support aja. Kita punya usaha apa, yuk saling support. Apalagi di era pandemi ini kan semua memang semuanya punya dampak yang besar gitu loh dengan yang namanya kesulitan dan segala macam gitu. Jadi kita ingin sama-sama bantu. Nah setelah itu kita baru ketemu lagi di media sosial. Mungkin bisa jadi yang mempertemukan itu adiknya, atau mungkin usaha kita berdua yang mempertemukan. Kita berdua? Iya.
Terus ya udah dari situ kita mulai banyak nama mesem-mesem. Jadi kamu duluan. oh iya aku duluan sebenarnya. Aku Baru duluan. aku. Iya ya? Iya. Ya, karena seringkali dicecar tanggal jadian, akhirnya kemarin sore di Instagramnya Ibnu mengungkapkan bahwa ia resmi pacaran dengan Ririn pada 22 Oktober lalu. Nah, pas sekarang saya berani posting karena kita udah sama-sama yakin. Maksudnya tuh apa ya? Perasaan gitu. Kita udah sama-sama kuat, ya udah gitu. Tahu sih lah teman-teman kan, tahu kan teman-teman siapa yang dimaksud itu. Jelang ijab kabul, Natalie Holzer diisukan pernah menikah dan punya anak. Natalie bahkan dikabarkan menelantarkan anak dari pernikahan terdahulu. Benarkah Natalie kesulitan meyakinkan Sule bahwa isu itu hanyalah fitnah? Jika sudah lama kepincut Ririn Ekawati, mengapa Ibnu Jamil seolah kurang gercep mengajak sang kekasih untuk menikah? Indahnya Sweet November tengah memayungi hidup Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Awal November lalu mereka resmi go public tentang ikatan pacaran sembari mereguk indahnya liburan di pulau eksotis di belahan Indonesia Timur. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-39 pada 11 November mendatang, Ririn tak sendiri lagi. Jika setahun lalu ulang tahunnya dirayakan dengan mewah yang dihadiri sederet pesohor dan selebgram seperti Ashanti dan Aurel Hermansyah, apakah tahun ini Riri akan menggelar ulang tahun yang lebih privat karena sudah punya pujaan hati? Apa sebelumnya? Nanti aja itu jawabannya. Jadi pada saat kemarin liburan ke Nihi itu statusnya udah jadi atau gimana Kak? Itu sebenarnya bukan liburan sih, kita Iya, ada ada sesuatu, urusan. ada kerjaan yang harus dilakuin di sana. Terus Ibnu nyusul, ya udah. Saya nyusul. Tapi Udah memang itu aja, udah selesai di situ aja deh. keren banget sumpah. Ya asli. Aku akan balik lagi ke sana pasti. Sama. Bareng apa kita? Bareng kita. Ya. Doain ya, kita biar bisa bareng balik lagi sana. Kata siapa nggak betah sendirian? Aku punya anak-anak yang selalu nemenin aku juga. Cuman pertanyaan-pertanyaan itu ditanya memang pada saat aku belum siap dan pada saat memang aku belum mau mutusin untuk punya pasangan gitu. Tapi aku selalu menggarisbawahi adalah kalau takdir Tuhan itu ke depannya seperti apa, aku juga nggak bisa request apapun itu yang Tuhan kasih akan aku jalanin gitu. Jadi aku nggak pernah juga bilang aku nggak mau nikah ya gini-gini, enggak kan. Coba dilihat-lihat lagi yang ada di media yang udah beredar sebelumnya yang aku pernah wawancara. Mungkin banyak yang dipotong-potong. Pasti ada aku bilang untuk saat ini aku tidak ingin menikah, tapi nggak tahu one day kalau Tuhan kasih aku jodoh yang menurut Allah baik gitu, aku kan nggak bisa menolak itu karena aku nggak mau mendahului takdir Tuhan. Aku selalu bilang kayak begitu gitu. Karena bukan remaja lagi, Ririn dan Ibnu seolah tak mau berlama-lama pacaran. Terlebih di antara mereka ada anak-anak dan 2 keluarga besar yang perasaannya harus dijaga. Mereka khawatir overexpose di media sosial dan akun gosip akan mengusik perasaan orang-orang terdekat. Emang nggak tahu aku kepincut. Nah lo tuh kan, saya jadi GR kan. Baik, tanggung jawab, sederhananya dia. Hubungan mereka kan lagi baru ya, lagi yang ibaratnya belum terlalu yang apa ya matang banget, tapi mereka sudah menjajaki satu hubungan itu secara dewasa dan bertanggung jawab. Memang ada faktor kenyamanan dari kedua belah pihak, karena namanya hubungan pasti ada faktor kenyamanan di kedua belah pihak itu gitu loh. Dan mereka emang udah ada pembicaraan lebih serius, tapi walaupun mereka sedang pelan-pelan menjalani hubungan itu belum terlalu gembar-gembor, dan mereka sedang memperlihatkan bahwa mereka ada satu keistimewaan dalam satu hubungan. Ya,
Karena pernah gagal mempertahankan pernikahan, Ririn dan Ibnu lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan. Mereka tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Sayang ya. sayang. Aku juga sayang sama kamu, Mbak. Aku juga sayang sama kamu, Mbak. Kamu Mbak, juga, Mas. kalau buat kita ya sekarang gini lah, sebenarnya manusiawi gitu loh. Kalau kita gini, nggak ada manusia satupun yang mau jatuh di lubang yang sama, nggak ada. Gitu. Kalau pertanyaannya kayak gitu udah pasti dong otomatis nggak ada yang mau gitu. Ya insya Allah kalau misalnya jalannya baik, semuanya bagus gitu, ya pasti pengen semuanya baik-baik aja. Sambil memantapkan hati hingga mencapai batas hakul yakin, Ririn dan Ibnu terus berusaha bertahan menghadapi ujian cinta. Lalu kapan Ririn dan Ibnu menghalalkan hubungan mereka? Ya siapa yang nggak mau? Kalau maksudnya gini, kalau saya tuh memandang sebuah hubungan, apalagi usia kita nih sama-sama udah bukan usia yang ya kita dewasa lah, kita udah cukup dewasa. Udah bukan anak muda. Udah bukan yang waktunya untuk main-main. Jadi kalau memang udah punya hubungan, ya harus serius. Apalagi kalau saya tuh udah masuk ke dalam media sosial saya, ya artinya udah sesuatu yang serius buat saya. Kan rencananya Rencana siapa? apa nih? Untuk ke jenjang yang lebih serius. Loh ini udah serius loh. Ini udah serius kita. Untuk ke tahap pernikahan. Nggak tahu ya? Coba cek di KUA sebelah. Oh enggak. Beneran dicek. Cek aja, cekin dulu. Gitu. Nggak mau jawab itu ya itu kayaknya. Pas aja. Pas aja. Ya. Rencana mau nikah kapan nih? Udah ada rencana tanggalnya? Ntar malam jam 12 malam. Seperti apa prediksi cinta Ririn dan Ibnu menurut terawangan mata batin Mbak Yo? Di sini kan mereka sama-sama bersifat sangat melankolis. Mereka sama-sama sifatnya itu termasuk orang yang jiwa keluarganya tinggi. Mereka tipe-tipe orang yang sangat tipe-tipe penyayang dengan keluarga. Mereka dipersatukan pun nanti akan agak saling mengerti karena mereka termasuk dunia keluarga dan mereka sangat bisa mempengaruhi satu sama lain untuk tumbuh kembang suatu hubungan mereka karena memang punya kecocokan yang sangat luar biasa. Ibnu tipikal orang yang memang harus ada dia orang yang baik, nggak rewel, tapi dia juga kepengen rewel untuk kebaikan seperti itu loh. Dan ini sangat menyanggupi hubungan itu dan mereka menjalani senyaman mungkin. Yang jelas saling percaya, saling menjaga senyaman mungkin dan jadi diri sendiri dalam satu hubungan akan lebih baik buat kedepannya dan biar langgeng sampai mereka menentukan untuk menikah. Doain aja pokoknya, doain yang terbaik. Kita semuanya pengen awalnya baik, semuanya baik, kedepannya baik. Kita nyebarin semua kebaikan buat orang-orang terbaik kita. Gitu. Tapi Ujian cinta menuju halal juga tengah dihadapi pasangan Sule dan Natalie Holscher. Faktanya saat pernikahan tinggal menghitung hari, banyak pihak yang berusaha menggoyahkan kekuatan cinta mereka. Bahkan awal pekan lalu, publik dan netizen dihebohkan oleh isu Natalie sudah pernah menikah dan punya anak. Isu itu mencuat ketika sejumlah media online dan akun gosip mewartakan pengakuan seorang perempuan bernama Farah Zubir yang disebut-sebut sebagai sahabat lama Natalie. Farah mengaku pernah tinggal seatap dengan Natalie saat mereka sama-sama baru meretas karir di industri hiburan. Lalu benarkah Natalie memang pernah bersuami dan punya anak? Benarkah di kartu identitasnya status Natalie adalah seorang janda? Berdasarkan dokumen yang saya terima, status Natalie Holscher sendiri di sini belum pernah menikah, masih lajang. Nah, di situ kan bisa dibuktikan dengan menunjukkan atau melampirkan EKTP sendiri itu EKTP atas nama Natalie Holscher yang tercatat di sini keluaran tanggal 22 bulan 7 2020. Di sini status belum pernah menikah atau belum kawin. Status resmi Natalie yang dibuktikan oleh kelurahan tempatnya tinggal tak lantas menepis isu dirinya pernah menikah dan punya anak.
Lalu bagaimana reaksi Sule dan Natali tentang isu yang menjurus fitnah? Di Instagramnya Natalis menulis, "Ya Allah, kuatkanlah imanku, aku ingin bahagia. Dengar berita miring tentang aku punya anak dan pernah nikah. Kenapa aku telantarkan? Coba tolong tunjukkan buktinya." Natali katanya banyak Siapa? udah nikah, udah punya anak. Ya nggak apa-apa. Gimana menanggapinya Kang? Ya nggak apa-apa. Kenapa emang? Percaya nggak Kang? Percaya sama Tuhan. Kita no comment. Kita nggak belum ada reaksi apa-apa. Kita silent dulu, diam. Karena kita lebih fokus masalah acara Natali yang sudah mendekati hari hanya. Ya, saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, tapi saya pernah dengar dia tuh siapa, cerita dari teman-teman yang teman-temannya dari pihak-pihak kita juga pernah tahu dia siapa dia. Orang awam pun tahu dia itu siapa. Saya nggak sebut nama, ya kan? Dia kehidupannya gimana semua juga tahu. Jadi buat apa kita buka ininya orang ya, aibnya orang buat apalah, nggak penting, ya kan? Apalagi lah kalau nggak fitnah, iri hati, kenapa gue nggak bisa gitu, kok sahabat gue bisa, itu ya itu aja jelas pastinya kan itu, nggak ada lagi lain kan, nasib orang beda-beda. Kepada sejumlah media infotainment, Oma Natali seolah menuding oknum yang menyebar isu Natali pernah menikah sebagai sosok yang iri hati. Hal itulah yang mengusik Farah Zubir hingga ia bertekad meluruskan berita yang menyudutkannya. Kepada tim MNC Media, Farah yang pernah menjadi biduan ini mencurahkan kegelisahan hatinya. Masalah nikah ya, kalau itu saya sebenarnya juga kurang tahu. Cuma yang kita tahu ya seperti itulah. Gitu. Tapi kalau yang saya lihat ya, mungkin dari pihak Natali minta pembuktian ya, nengok gitu. Minta pembuktian soal benar nggak sih masalah status dia punya anak gitu kan? Ya, aku no comment. Sekali lagi aku tegasin, aku no comment. Ini aku sempat sempat gak terima aja kemarin, aku sampai detik ini aku dikatain pansos itu sekalian aja aku ngomong ya, aku nggak suka dibilang pansos. Ya boleh dicek. Papa Bel pernah nggak artisnya ini pansos atau kayak gimana? Nggak pernah. Saya punya karya, gitu. Punya prestasi dia. Saya punya prestasi, saya nggak butuh pansos kanan kiri, nggak bisa. Saya nggak mau, gitu. Dan soal anak, saya no comment. Saya orang apa adanya, no comment. Dari pihak kita juga nggak ada ngeluarin statement. Saya nggak pernah ngeluarin statement. Bahkan ada orang-orang yang ngadu ke saya sampai diteror di Instagram, dikata-katain pansos. Terus juga di capture statementnya dari Natali sendiri. Dia bilang apa sih, kalau memang saya punya anak, bawa anaknya itu ke saya, pernah nikah, buktiin loh. Berarti kan itu opini dari dia sendiri dong. Aku mana tahu. Aku bilang sekali lagi, aku no comment. Soal itu aku no comment dan aku nggak tahu. Jadi pas blow up di Instagram, aku juga bingung kan, tanya sama Farah, kok bisa keluar statement Natali punya anak gitu. Aku aja yang maksudnya yang deket, yang namanya aku kerja juga, sempat kerja, makan, minum, tidur sampai bareng, nggak tahu masalah dia punya anak gitu. Jadi ya makanya sih sekarang mau dilurusin aja biar nggak semakin besar gitu masalah. Bagi Natali, Farah bukanlah orang baru. Pada 2014 silam sempat muncul berita bahwa Natali dikeroyok oleh Farah Zubir dan temannya. Farah yang ketika itu baru merilis single Ahai Jebret Gol ini dikabarkan salah paham dengan Natali. Dugaan pengeroyokan itu pun berakhir dengan perdamaian. Tapi mengapa saat Natali hendak menikah, Farah seolah mengusik masa lalu Natali? Banget. Aku dibilang, aku deket banget sebelum Natali kenal sama Menyi. Natali itu lebih deket sama aku. Baru ke ke Menyi, ke semua. Sampai mamahnya meninggal pun ya kita hadir. Itu omanya Natali siapa? Ada masih. Iya, bukan maksudnya omanya pun kita kenal. Kita tahu lagi waktu ngubur mamahnya pun, adik-adiknya pun kenal kok. Karena memang dulu tuh udah kayak keluarga banget ya. Sampai setiap hari tuh Nat juga seringnya main ke apartemen Farah, kita sering ngumpul, makan bareng. Gue sebenarnya kalau mau ngomongin dia tuh sedih ya Dut ya. Karena gini, aku sama Natali itu berantem baikan, dan itu selalu dia didomba sama orang. Sampai kemarin pun aku ngasih support
di salah satu media, jadi diadu domba lagi. Kayak apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin Natali aku sedih gitu loh, nangis, pengen nangis. Cuman menggiring opini bahwasanya gue lebay. Dibilang pansos, too much, kayak males aja gitu. Jadi oh ya udah, gue harus jadi orang yang Tak bermaksud mencemarkan nama baik Natali, namun opini publik seolah sudah tergiring ke arah negatif. Benarkah pihak Natali akan melaporkan Farah ke polisi? Tak hanya harus menghadapi ujian cinta bersama sang calon istri, Sule juga harus menghadapi sengkarut harta gonogini peninggalan mantan istrinya. Pasalnya, anak-anaknya harus menghadapi Teddy Pardiana, suami kedua almarhumah Lina Jubaidah, yang seolah mengklaim punya hak atas tanah dan properti peninggalan Lina. Jika sengkarut harta peninggalan Lina itu berujung ke polisi, apakah Sule akan menunda pernikahannya dengan Natali? Benarkah Putri Delina nekat membobol brankas peninggalan ibunya yang berisi surat-surat berharga? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, kebahagiaan Sule dan Natali yang akan menikah pada 15 November mendatang terusik dengan berbagai isu miring yang menerpa keduanya. Kekuatan cinta Sule dan Natali kembali diuji. Bagaimana tidak, saat persiapan ijab kabul mendekati 100%, calon mempelai perempuan diguncang isu dahsyat, pernah menikah dan sudah punya anak. Isu yang kabarnya digelontorkan oleh penyanyi Farah Zubir itu sudah diklarifikasi oleh Farah. Tapi apakah penjelasan Farah bisa menghapus sakit hati Natali dan Sule? Benarkah pihak Natali akan membawa dugaan pencemaran nama baik itu ke jalur hukum? Ada, pastilah. Mas kita kan punya naluri, kita juga nggak boleh gerabak-gerubuk, ya kan? Karena manusia ini pasti tidak seutuhnya murni, pasti ada salahnya, pasti, ya kan? Kalau kita lihat begitu aja dulu, sementara ya. Sementara. Tapi memungkinkan jalur hukum? Saya nggak perlu cerita di sini, itu kan rahasia. bukti saya tidak pernah mengeluarkan statement bahwasanya Natali pernah menikah atau Natali punya anak. Saya punya bukti di handphone saya. Memang pernah ada sedikit masalah ya. Beberapa bulan lalu sih sebelum Natali up ya. Jadi agak renggang. Iya, dan itu juga diadu domba masih Pano. Jadi ya. Gue adanya sih. Pano mantan asistennya. Iya. Ngadu domba aku sama Natali. Ya kan, Dut? Karena aku juga kan udah jarang ketemu, udah lama banget. Jadi nggak tahu persis kejadiannya. Saya tahu cuma di Instagram rame Farah sama Nat lagi ada masalah udah beberapa bulan lalu lah. Oh, yang kasus itu, yang dia mau pansos sama aku malahan. Kalau selama aku dekat sama Nate ya, aku kan manggilnya Nate. Selama itu aku nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat juga anaknya. Jadi memang pure no comment, dan emang aku kerja ya, selama kerja nggak ada berbau-bau anak juga sama Nate ya, makanya dilebih-lebihin tuh jadi makin besar ya gitu. Makanya di sini juga Farah klarifikasi kalau dia tuh nggak ngomong Natali punya anak gitu. Ya, isu miring bermotif pansos akan hilang dengan sendirinya. Tapi ujian cinta yang dihadapi Sule dan Natali bukan sekadar isu tentang masa lalu Natali. Sule pun seolah tak bisa berpangku tangan melihat anak-anaknya menghadapi masalah serius tentang harta peninggalan Lina Zubaidah, almarhumah mantan istrinya. Mungkinkah Sule dan Natali rela menunda pernikahan demi menyelesaikan perseteruan anak-anaknya dengan Teddy Pardiana, suami kedua almarhumah Lina?
Kang, soal harta warisan seperti apa, Kang? Dari kapan, Kang? Ya Sule juga bilang no komen, ya dia udah tahu. Sule saya lihat dia seorang bapak yang luar biasa ya. Satu, kedua sangat menyayangi keluarganya, ya. Dan saya lihat dia sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Ya, pikiran Sule kini tengah terbagi. Di satu sisi harus mempersiapkan pernikahannya dengan Natali. Namun di sisi lain sebagai seorang ayah, Sule juga harus melindungi putri dari Teddy yang mengancam akan menyeret putri ke jalur hukum. Bahkan kabarnya Teddy sudah menyiapkan 10 pengacara untuk kembali mendapatkan surat-surat berharga warisan Lina. Lalu benarkah Sule melarang Teddy bertemu dengan putri? Kalau dilaporkan balik ya nggak apa-apa, itu kan hak dia. Ngomong komentar. Sekarang mah harusnya dia berpikir bagaimana caranya membesarkan anaknya, ya kan, bertanggung jawab. Terus masalah semua warisan mamahnya harus diobrolin buat anaknya juga kan, buat di sini juga ada anak-anaknya. Gitu. Harusnya itu yang dia perlihatkan. Harusnya dia datang ke keluarganya, dia datang ke Iki dan yang lain-lain. Dia telepon sih ke Iki, ayo kita ketemu, katanya ketemunya di Jakarta aja. Ini mau ngurusin masalah hak waris katanya gitu. Ya Om, kata Iki. Gitu, tapi setelah dia, itu aja lah saya yang menyayangkan. Ya saya menyayangkan aja lah. Kenapa sih kayak mau membersihkan namanya gitu. Sengkarut harta warisan almarhumah Lina memang sudah terjadi sejak Lina meninggal. Aset yang ditinggalkan almarhumah berupa tanah dan properti bernilai fantastis diperebutkan oleh kedua kubu. Sebagai suami yang memiliki anak dari almarhumah, Teddy merasa berhak atas harta peninggalan sang istri. Di sisi lain, anak-anak Sule yang besar, Iki dan Delina, merasa harta itu sudah ada sebelum ibunda mereka menikah dengan Teddy. Dengan kata lain, harta itu bukan harta bawaan, sebab saat bercerai dengan Sule, almarhumah Lina mendapatkan harta yang tidak sedikit. Hal itulah yang membuat Iki dan Delina seolah mati-matian mempertahankan harta peninggalan sang bunda. Lantas seperti apa dukungan Sule terhadap anak-anaknya yang terancam dipolisikan oleh Teddy? Kalau putri dia ya menerima apapun, kan itu. Mohon maaf ya buat semuanya, karena di sini saya posisi udah mantan, jadi saya udah nggak mau komentar apalagi tentang harta yang sudah saya berikan. Semuanya itu kan udah islah semuanya. Jadi kita jangan jadi asumsi netizen juga kadang-kadang kan memperkeruh suasana lah gitu. Benarkah Sule stres jelang hari pernikahan? Terbaik dari masyarakat semuanya lah gitu. Intinya mungkin Tuhan itu kalau kita mempunyai niat baik ya dilancarkan segalanya. Doakan aja yang terbaik. Udah siap semuanya. Kemarin konsep fotonya gimana sih? Fotonya biasa, dicekrek, biasa lah. Bajunya biasa seperti orang-orang sama lah, sederhana gitu. Temanya gitu. Tema Indonesia. Oh sudah mateng sekali. Sudah 99%. Acaranya garden party, tapi hanya keluarga aja. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, Natali, alhamdulillah akhirnya kamu menemukan calon imam yang baik. Semoga kamu nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.